Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadah amma ba'd. Ketika kita bertemu dengan sahabat kita, ketika kita bertemu dengan kawan-kawan kita, baik yang biasa kita bertemu dengan mereka, lebih-lebih yang kita jarang berjumpa dengannya, di antara hal yang sering kita lakukan adalah bersalaman, berjabat tangan, bahkan terkadang cipika-cipiki. Hal ini dikarenakan salaman atau jabat tangan selain sebagai penanda keakraban, juga sebagai bentuk penghormatan kita kepada objek yang kita jumpai, kepada saudara, sahabat yang kita temui. Salaman ini juga sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim mereka bertemu kemudian saling bersalaman kecuali diampuni dosa kedua orang tersebut sebelum mereka berpisah. Anas bin Malik juga pernah ditanya oleh salah seorang tabi'in, apakah bersalaman itu ada di zaman para sahabat? Anas bin Malik mengatakan, iya, ada. Hal ini menandakan bahwasanya jabat tangan dan salaman ya itu bukan sekedar adat kebiasaan, tapi itu adalah ajaran yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita para umatnya. Saudara sekalian, akan tetapi perlu kita perhatikan di dalam bersalaman kita juga ada rambu-rambunya, yakni agar kita tidak bermudah-mudahan, agar kita tidak menjabat tangan wanita yang bukan pasangan kita dan juga bukan mahram kita. Begitu juga agar wanita tidak menjabat tangan laki-laki yang bukan pasangannya, bukan pula mahramnya. Hal ini karena ada satu hadis di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin illa imra'atan yamlikuha." Tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan perempuan kecuali perempuan yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu istrinya. Di sana juga ada riwayat, meskipun riwayat ini diperselisihkan kekuatannya, ya bahwasanya kepala yang tertusuk oleh besi panas itu lebih baik daripada harus menyentuh tangan atau harus menyentuh kulit yang bukan mahram, yang bukan halal baginya. Saudara sekalian, artinya kita harus hati-hati, lebih-lebih Idul Fitri, hari raya. Terkadang ketika kita silaturahim, tiba-tiba ada perempuan atau seorang perempuan, tiba-tiba ada laki-laki yang mengajak salaman, sedangkan dia bukan mahram kita, kita harus bisa bersikap. Ya, ya memang sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya boleh bersalaman dengan non mahram asalkan tidak ada syahwat. Ya, memang ada pendapat seperti itu, kita tidak mengingkarinya. Akan tetapi mereka semuanya sepakat menghindari jauh lebih baik. Ya, agar tidak terjadi fitnah, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Di sini kita sekali lagi kita perlu memahami dan perlu memperhatikan rambu-rambu syariat. Adapun urusan mahram, saudara sekalian, sudah tuntas dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ya, sudah jelas ya. Dan mahram kita sebutkan secara cepat ya, secara ringkas di sini. Mahram kita sebagai laki-laki, mahram kita berarti siapa? Ibu kita ke atas, ibu, nenek dan lain sebagainya. Kemudian putri kita atau cucu dan lain sebagainya. Kemudian saudari kita, kemudian bibi kita, baik bibi dari jalur ayah ataupun bibi dari jalur ibu. Kemudian menantu kita, kemudian ibu tiri kita, ya, mertua kita, itu adalah mahram-mahram kita.
Adapun perempuan, maka mahramnya adalah ayahnya ke atas, kakek dan lain-lain. Kemudian anaknya, kemudian apa namanya saudaranya, kemudian pamannya, baik dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu, kemudian apa namanya mertuanya, menantunya, dan lain-lain yang dibahas di dalam kitab-kitab fikih.